mencatat di posisi kredit. Jadi aset itu bisa diilustrasikan saat penjualan di suatu perusahaan. Jadi misalnya kasnya itu bertambah, dia akan mencatatnya di kredit karena dia kasnya bertambah. Tetapi jika penjualannya itu menurun, maka kasnya pun juga ikut menurun dan itu pun juga ditulisnya di kredit. Nah, sedangkan tentang kewajiban, jika dikelompokkan akun kewajiban itu berbanding terbalik dengan aset. Di sini jika liberitanya itu bertambah, maka akan dicatat di posisi kredit. Karena di sini dilihat dari PPT itu sendiri, kredit di kewajibannya itu di posisi kreditnya itu bertambah. Tetapi di kewajibannya itu jika saldonya normal, jika saldonya normal di kewajiban itu sendiri, maka berada pada posisi kredit. Ilustrasinya di mana sebagian kewajiban yang harus kita bayar itu seperti hutang dagang. Nah, jika hutang dagang itu bertambah, maka kemungkinan mereka membeli kredit, maka dicatat pada posisi kredit. Dan jika hutangnya dagang tersebut berkurang, telah dibayar, berarti diposisikan debit. Hampir sama juga kewajiban kita berhutang. Kalau misalnya hutang kita bertambah, otomatis kredit itu juga akan meningkat. Sebaliknya jika hutangnya sudah semakin kita angsur untuk membayar, semakin berkurang, otomatis kreditnya pun berkurang, tetapi debitnya pun juga akan sama. Karena sudah kita beberapa kewajiban hutang kita itu sudah kita bayar, berarti kreditnya pun juga akan mengurang dan ditulisnya pun di debit. Nah, sedangkan modal itu sendiri sama dengan akun penulisan tentang kewajiban, dimana jika modal itu berkurang maka akan bertambah dan itu akan dicatat di posisi kredit. Dan sedangkan sementara itu bila modalnya itu berkurang, maka akan dicatat di posisi debit. Sedangkan pendapatan itu sendiri dapat dikelompokkan dengan seperti akun kewajiban. Jika pendapatannya itu bertambah, maka akan ditulis di kredit. Nah, sementara jika pendapatannya itu berkurang juga akan dicatat di posisi debit dengan saldo normal. Pendapatan itu sendiri berada pada posisi kredit. Contohnya pendapatan seperti penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Jadi penghasilan yang diterima oleh perusahaan itu berupa penjualan produk ke para konsumen. Nah, jika pendapatannya itu bertambah, maka akan dicatat di posisi kredit. Nah, sedangkan beban itu malah jika bebannya itu bertambah, maka akan dicatat di posisi debit. Sedangkan jika bebannya berkurang, maka akan dicatat pada posisi kredit. Dengan saldo beban itu sendiri berada pada posisi debit. Beban itu sama halnya dengan sejumlah pengorbanan yang harus kita keluarkan untuk memperoleh pendapatan, seperti beban gaji karyawan atau beban-beban lainnya yang seperti yang harus dibayar oleh perusahaan. Sama halnya dengan kayak membayar gaji, terus membayar sewa ruko, terus membayar listrik. Itu beban yang harus ditanggung oleh perusahaan yang harus dibayar ke misalnya ke karyawan untuk membayar gaji tersebut. Nah, jadi
jika bebannya itu bertambah, maka akan dicatat di posisi debit. Dan jika bebannya pun juga berkurang, maka akan di posisi kredit. Dari sini paham? Mungkin agak membingungkan karena kita harus tahu dulu dari awal, harus membedakan dari posisi kayak harta itu masuk mana dulu, atau debit atau kredit. Terus kewajiban itu kemana dulu, karena mungkin akuntansi itu juga yang harus diperhatikan masuk dari debit dan kredit. Dari alur transaksi di bisnis itu pun juga ada beberapa alurnya, Jack. Mungkin yang pertama alurnya itu ada petunjuk transaksinya itu seperti apa. Mungkin ada persyaratan-persyaratan khusus yang diberikan oleh mungkin bertransaksi bisnis, kita meminjam bekerja sama ke perusahaan lain, terus juga harus persetujuan dari transaksi-transaksi tersebut, terus juga terjadinya transaksi sudah sepakat akan persyaratannya, terus juga setelah sudah kita sepakat dalam transaksi itu sendiri, misalnya kita meminjam uang ke bank, itu kan salah satu transaksi bisnis di mana kita meminjam modal ke bank. Mungkin juga dari bank itu sendiri memiliki persyaratan khusus untuk bekerja sama dalam meminjamkan modal. Nah, setelah transaksi itu terjadi, mungkin dari pihak perusahaan pun juga menyiapkan beberapa dokumen yang harus disiapkan. Nah, setelah itu juga dia mencatat di jurnal beberapa proses-proses itu sendiri, persetujuan. Nah, baru setelah mereka melakukan transaksi-transaksi itu sendiri juga tidak juga harus perlu kita catat di buku besar. Mungkin di dalam penjualan buku besar itu sangat perlu biar kita tahu nantinya pas kita di akhir tahun atau apa itu, kalau misalnya kita mencatat penjualan di buku besar itu biar tahu berapa pendapatan kita, berapa modal kita selama hampir 1 tahun mempunyai usaha, terus juga hutang kita ke orang lain itu berapa, biar tahu. Jadi biar lebih rinci kalau di buku besar. Nah, buku besar itu sendiri mungkin kalian sudah pada tahu, itu seperti contohnya di mana kayak kumpulan dari semua akun yang dimiliki suatu perusahaan yang paling berhubungan dengan satu yang lain. Jadi di buku besar itu sendiri pun juga memiliki hubungan satu kesatuan. Jadi biasanya juga di akuntansi juga tidak terlepas dari buku besar, karena emang buku besar itu sendiri dari kita akuntansi yang kita terima di SMA pun kita sudah terjun di buku besar, gimana kita pencatatan akun, terus juga kita bisa membedakan nantinya kalau misalnya kasnya masuk itu ditulis di mana, di debit atau kredit. Nah, neraca saldo juga di sini termasuk akun dan manfaatnya juga, di mana neraca saldo ini ada suatu daftar yang berisi seluruh akun yang ada di dalam suatu buku besar. Saldo akhirnya itu pada akhirnya itu juga suatu periode akuntansi tertentu. Jadi mungkin neraca saldo itu juga berisi seluruh akun-akun yang ada di dalam buku besar. Mungkin bisa dilihat contohnya itu seperti ini. Contoh neraca saldo ada beberapa. Dari nama akun pun juga di sini diperlihatkan di mana ada kas, piutang, itu ada hutang, ada modal. Nah, sedangkan di neraca saldo itu pun juga kasnya itu masuk mana, debit, terus piutangnya masuk mana, hutangnya masuk mana. Nanti juga jika seimbang berarti sama
Itu juga tergantung neraca saldo. Ada beberapa neraca saldo juga jadi neraca saldo di sini pun juga kita harus tahu kayak jika kasnya bertambah kita harus mencatatnya di mana, di debit atau kredit. Karena kalau misalnya kita keliru dalam pencatatan pun juga nanti hasilnya akan tidak seimbang. Nah, dari laporan keuangan itu tuh juga ada beberapa macam-macam laporan keuangan yang bisa kita lihat. Di sini laporan keuangan itu ada berupa laporan laba rugi, ada laporan berupa modal, terus ada berupa laporan neraca, terus ada laporan arus kas. Nah, laporan laba rugi itu di sini itu adalah ringkasan pendapatan dan beban untuk periode waktu tertentu. Jadi, laporan laba rugi itu sendiri mungkin menunjukkan kemampuan dalam perusahaan dalam menghasilkan profitnya dalam suatu periode akuntansi atau 1 tahun ke depannya. Jadi mungkin laporan di sini pun juga sangat diperlukan oleh perusahaan biar mereka tahu berapa dia menghasilkan profit di dalam 1 tahunnya dalam menjalankan usaha. Nah, sedangkan laporan perubahan modal di sini pun juga berupa ringkasan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu. Jadi, laporan perubahan modal di sini juga menunjukkan beberapa perubahan modal pemilik dalam satu periode akuntansi. Akibatnya itu adalah transaksi usaha selama periode tertentu. Jadi, laporan perubahan modal ini pun juga berupa transaksi-transaksi usaha yang dilakukan selama periode-periode tertentu. Sedangkan laporan neraca tersebut pun juga berupa laporan tentang harga, tentang tanggal, terus harga, kewajiban, dan ekuitas. Nah, laporan keuangan itu tuh juga hampir sama dengan neraca itu juga di mana menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari manakah sumber daya tersebut diperoleh. Dan laporan arus kas di sini juga mungkin berupa ringkasan penerimaan atau pengeluaran kas untuk periode waktu tertentu. Jadi laporan arus kas ini berapa kita di dalam satu periode itu menerima kas dan juga berapa kita di dalam perusahaan itu juga sudah berapa mengeluarkan beberapa pengeluaran. Juga di sini juga di laporan keuangan itu juga ada beberapa macam-macam laporan keuangan, tidak hanya laba rugi tetapi juga ada beberapa ya seperti tadi ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, terus ada laporan arus kas. Nah, dari pembahasan tadi apa ada yang kurang mengerti atau ada yang mau didiskusikan? Apa ada yang mau ditanyakan? Halo? Bu, saya mau tanya. Iya. Kalau misalnya di laporan keuangan itu empat laporan itu harus ditulis apa enggak? Kayak laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas itu harus ada di laporan keuangan. Seharusnya ada, jadi biar kita tahu bagaimana di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi di dalam laporan keuangan itu kan juga sangat penting di dalam perusahaan. Jadi pastinya di dalam setiap perusahaan itu kita memiliki laporan keuangan, dan laporan di dalam keuangan itu pun juga kita tidak mungkin cuma mencatat laporan laba ruginya, pasti juga kita harus harus mencatat juga bagaimana laporan neracanya di dalam perusahaan itu berapa, terus juga pasti dicatat juga laporan perubahan modalnya itu seperti apa, karena kan juga di dalam setiap perusahaan, di dalam kita menjalankan perusahaan itu kan pasti
tidak hanya kita melakukan tidak hanya tidak hanya ada perubahan dari modal itu sendiri, pasti kan kita ada pasang surutnya, berarti kan kita juga harus ada pencatatan mengenai kayak laporan laba rugi, yang dimana kayak pendapatan kita dan beban kita dalam satu periode itu seperti apa, itu juga harus dicatat. Terus juga kita juga harus mencatat terus bagaimana laporan neraca itu sendiri. Jadi menurut saya laporan keuangan itu harus dicatat semuanya, tergantung macam-macamnya. Mungkin kan bisa dilihat lagi ini kita harus masuk neraca mana yang kita buat, mungkin ada laporan di laba rugi atau di laporan arus kas. Jadi mungkin di setiap perusahaan itu juga pastinya harus mencatat laporan-laporan keuangan yang seperti laba rugi ke perusahaan modal dan neraca, seperti itu. Apa teman-teman lain bisa menambahkan dari penjelasan saya? Karena di sini juga mungkin ada penjelasan saya yang kurang, bisa ditambahkan. Mungkin di buku seperti apa, karena kan juga saya masih belum memegang buku, jadi mungkin ada yang bisa menambahkan dari segi penjelasan saya tadi, akun dan manfaatnya. Mungkin ada yang ketinggalan penjelasannya di buku. Biasanya Ibu Min dalam 2 kali pertemuan ini, setiap pertemuan itu mengasih tugas atau enggak? Kalau kemarin baru kasih tugas yang tadi dibahas, Kak. Kak apa, Bu? Manggilnya? Enggak apa-apa, panggil Kak aja, jangan Ibu, kayak tua banget. Ya, tadi pertemuan kemarin baru ngasih tugas yang dibahas tadi. Kalau pertemuan pertama baru perkenalan doang, Kak. Perkenalan doang. Mungkin di sini kita juga nggak usah tegang. Mungkin kalau misalnya kurang dimengerti juga tanya aja. Mungkin juga kan gini, kan di sini sama-sama belajar. Aku juga masih belum bisa sepenuhnya memberikan pemahaman yang lebih akurat banget, karena juga di sini sama belajar. Terus juga akuntansi, karena kan juga paham kan sendiri akuntansi gimana. Jadi kalau misalnya ada penjelasan yang kurang, mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan, bisa sharing aja, karena juga pertama kali KPL mengajar di S1. Jadi karena juga kemarin itu tanya ke Bumin sudah keluar ya? Karena juga tanya ke Bumin masalah mengenai rencana pembelajaran, karena kan kita pastinya nggak mungkin sinkron terus, pasti ada asinkronnya. Makanya mau tahu kita kapan asinkron, kapan sinkron. Karena kalau asinkron kan pastinya cuma mengasih tugas melalui grup kelas, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau kemarin itu masuk ibunya? Masuk terus, Kak. Masuk terus. Masuk. Mungkin juga apa ya? Mungkin nanti juga akan saya bahas juga, akan saya tanyakan juga mengenai rencana pembelajaran seperti apa ke Bumin. Mungkin nanti kalau misalnya kapan kita asinkron, kapan kita sinkron. Mungkin ada yang kurang dimengerti lagi yang ingin ditanyakan. Oh, cepet banget. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kak mau tanya, Kak, kenapa kok modal terus sama pendapatan itu kok masuk pada kredit, sedangkan beban kan itu kok di debit? Itu kan nggak kebalik gitu. Bingung di situ, bingungnya di situ. Yang satu mana? Yang itu yang modal sama pendapatan kok masuk kredit kalau bertambah.
dan yang beban kok malah di debit. Bingungnya di situ. Oh iya, sebenarnya modal itu juga harus jika modal bertambah maka harus masuknya ke debit. Kan gini, kalau misalnya iya sih, kebalik. Mungkin sama aja. Kalau misalnya modalnya itu juga bertambah, berarti dia masuknya tuh di debit. Kelirunya di situ. Jadi nanti modalnya itu jika posisi modalnya itu bertambah, dia maka akan ke debit bertambahnya. Terus juga kalau misalnya modalnya juga berkurang maka akan kredit. Karena kan modal sama beban itu kan hampir sama. Bedanya kalau bebannya bertambah dia di debit dan sedangkan bebannya itu sendiri itu di kredit. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi? Ada yang bisa menambahkan jika penjelasan saya ada yang kurang? Apa ada yang ditanyakan lagi? Kan nggak mungkin, Re. Jam segini wes berakhir. Kecepatan lagi. Apa ada yang ditanyakan? Belum, Mbak. Kan nggak mungkin berakhir jam segini. Bentar ya. Mungkin ada beberapa yang bisa menambahkan terkait penjelasan tadi, mungkin yang lebih paham atau mengenai kenapa bedanya modalnya itu di sebelah di kredit jika bertambah, tapi jika berkurang itu di debit. Bisa ada yang menambahkan? Tapi kalau misalnya kita akhiri sekarang nggak apa-apa tah? Kakak ada rencana ngasih tugas nggak? Untuk sekarang sih masih belum ada rencana karena masih awal kan, juga masih. Nggak apa-apa. Kalau kakak sih malah lebih bersyukur. Tapi aku takutnya kalau misalnya tiba-tiba Ibu Mumin nanya kalian sampai jam berapa berakhirnya, terus gimana? Kalau nggak kita ngebahas latihan aja, Kak. Latihan yang mana? Ya, ini latihan kan banyak. Maksudnya Aku soalnya masih belum punya bukunya, iya. jadi bingung. Mungkin pertemuan selanjutnya udah punya bukunya mungkin. Iya sih, mungkin kan nggak mungkin ngasih tugas baru juga pertama kok. Kalian juga pasti bahagia banget nggak dikasih tugas. Apa lagi dok dibahasin, aku nggak tahu karena juga mungkin ada yang bisa nambahin dari penjelasan tadi. Mungkin pasti banyak yang kurangnya sih dalam penjelasan karena kan aku nggak buku masih ingat. Jadi mungkin bisa ditambahkan dari penjelasan yang pintar akuntansi gitu. Ada yang bisa nambahkan?